Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir di Majelis Al-Anwar. Dan seperti biasa, sebelum kita melanjutkan sholawatan, kita akan mengkaji lanjutan kitab Lubabul Hadis. Dan kita sudah sampai kepada Al-Babus Sabi'u wal Ishrunah, yaitu bab ke-27 fit tasydid 'alal liwat, tentang beratnya sanksi atau hukuman atas orang yang melakukan homoseks. Tahu homoseks? Iya. Dikatakan dalam kitab ini wa fiz zawajir, di dalam sebagaimana disebutkan dalam kitab Az-Zawajir, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda fi riwayat At-Tabrani, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi, arba'atun, 4 orang, yusbihuna fi ghadabillahi ta'ala, ketika memasuki waktu pagi dia berada dalam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsuna fi sakhatillahi ta'ala, begitu juga ketika masuk ke waktu sore dia juga ada dalam murka Allah. Jadi ada 4 orang yang masuk ke dalam kemurkaan Allah. Wa qila lahu, kemudian ada sahabat bertanya kepada Nabi, manhum ya Rasulullah, siapa 4 orang itu wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah bersabda, al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa, orang laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah jelas diciptakan sebagai laki-laki, yang sudah ada ditiadakan, yang tidak ada diadakan. Faham maksudnya? Itu yang pertama. Allah murka kepada orang yang modelnya seperti ini. Berarti dia tidak mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah. Yang kedua sebaliknya, wal mutasyabbihatu minan nisa'i birrijali, perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, mulai dari pakaiannya, gayanya, rambutnya, banyak sudah seperti itu. 2 orang ini ada di dalam kemurkaan Allah. Makanya kalau wis diciptakan laki-laki, ya sudah laki-laki. Ya. Kalau sudah diciptakan perempuan, ya jadi perempuan. Jangan seperti kalau subuh-subuh ya di Bundaran Waru itu biasanya ada yang nongol, temennya Pak Freddy. Hafal Pak Freddy. Gigi nongol 1 2 3, dek pas. Kok iso pas itu? Kayak langganan aja. Yang ketiga adalah wallazi ya'til bahimah, yaitu orang yang mendatangi atau menyetubuhi binatang. Ono binatang disetubui. Padahal jelas Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, sebagaimana dalam surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, mulai dari yang tumbuh dari bumi, pohon-pohonan, bunga, tanaman, itu semuanya berpasangan. Wa min anfusihim, termasuk dari golongan mereka manusia itu juga dipasang-pasangkan. Ada laki-laki, ada perempuan. Bahkan dengan adanya pasangan ini lahir kita. Adanya kita ini karena pasangan itu, adanya perbedaan itu. Coba bayangkan kalau seandainya Allah dulu tidak menciptakan Adam dan Hawa, tapi Adam dan Herman. Coba kira-kira ada kita apa enggak? Nggak ada. Ya. Jadi Allah itu sudah menciptakan berpasang-pasangan semua, bahkan yang tidak kita ketahui, seandainya ada penelitian terus kemudian ditemukan sesuatu, itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Tapi yang jadi masalah sekarang malah ada kelompok yang namanya LGBT. L itu apa? Lesbian. G guys. Terus LG, B biseksual, T transgender. Bahkan
kelompok ini sudah melakukan banyak seminar. Di Bali pernah melakukan seminar, di Jakarta melakukan seminar, Bohar belum. Ketuanya Pak Herman nanti. Ya. Bahkan kelompok ini sudah hampir jutaan. Bahkan sempat datang ke Presiden Jokowi untuk melegalkan. Wah, kalau sampai dilegalkan, Indonesia dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan kelompok ini memasukinya lewat mana? Pertama, artis-artis yang dimasuki. Ya, nggak semuanya artis jelek. Ya, ada yang baik, ada yang jelek. Ya, dimasuki yang sempat viral, ya. SJ, nggak tak sebutkan kalau Saiful Jamil, SJ. Wes tak sebut ya. Wes, nggak usah dibahas, lanjut. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qabbala ghulaman, siapa yang mencium anak muda bisyahwatin dengan syahwat, adzabahullahu ta'ala finnar, maka Allah akan menyiksanya di dalam neraka, ainari jahannam, yaitu di neraka jahannam, alfasanatin, selama 1000 tahun. Ada laki-laki, contoh Pak Bobi, ngelihat Rizky, kok sek kinyis-kinyis, ganteng, ya, sek mulus, dicium dengan syahwat. Nah itu gak boleh, itu haram hukumnya. Berbeda kalau para ulama, ya, ciuman tangan, sampai ada yang dicium keningnya, itu karena menciumnya itu karena penghormatan. Tapi kalau misalkan untuk mencari barokah, ya, tabarrukan, mencari berkahnya, dicium tangannya, dibolak-balik, ya. Karena apa? Kenapa kok dicium ini terus kemudian dibalik? Ya, ini adabnya memang seperti ini. Kalau ini apa? Mencari berkah. Karena apa? Para ulama itu buka kitab dengan bagian dalam. Beda kalau saya kan buka bagian dalam pakai HP, ya. WA terus kerjaannya. Nah, kalau misalkan ada orang kemudian dia itu mencium anak muda laki-laki dengan syahwat, maka tempatnya di neraka, akan disiksa selama berapa tahun tadi? 1000 tahun. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, law igtasalal lutiyu, seandainya orang yang melakukan homoseks itu mandi besar, mandi junub, bima'il bahri, dengan air yang ada di lautan, lam yuhyi yaumal qiyamah illa junuban, gak akan cukup ketika dibangkitkan, tetap dibangkitkan dalam keadaan junub, gak bisa mengangkat meskipun air sebanyak lautan. Itu kalau sudah melakukan hubungan yang seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man qabbala ghulaman bisyahwatin, kalau ada orang yang mencium laki-laki muda dengan syahwat, uljima bilijamin min nar, maka dia itu akan dikekang mulutnya dengan tali kekang dari api neraka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man massa ghulaman bisyahwatin. Nah, ini nyentuh sekarang. Dengan syahwat, la'anahullahu, maka Allah akan melaknat, wal malaikatu, malaikat juga melaknat, wan nasu ajma'un, semua manusia itu juga akan melaknat. Jadi pelaku homoseks itu bahaya. Makanya gak usah didukung kalau ada orang-orang yang model seperti ini. Beda lah ya, istilah banci dengan bencong, kalau dalam kitab fikih itu beda. Kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, ada laki, ada perempuan, kalau misalkan mau sholat berjamaah, yang jadi imam siapa? Laki. Nah sekarang pertanyaan yang kedua, ada banci, ada perempuan, yang jadi imam siapa? Banci. Yang dimaksud banci kalau dalam kitab-kitab fikih adalah orang yang dilahirkan dengan 2 alat kelamin, bukan yang jadi-jadian, ya. Pertama bahasanya lembut, tiba-tiba halo, tiba-tiba kau tutup saya kayak gitu. Beda. Ya, nanti itu ada pembahasannya dalam kitab Safinatun Najah, itu juga dibahas. Bahkan urutannya kalau misalkan idealnya laki-laki dewasa, betul? Anak laki-laki, anak perempuan, wanita perempuan. Nah sekarang kalau ada banci, posisinya di mana? Di pos.
Nek bencong di pos gak apa-apa. Kalau banci kan karena memang lahir dalam keadaan seperti itu. Ya, itu nanti akan ada pembahasannya sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man adkhala qubulahu fi duburim ra'atin, siapa yang memasukkan kubulnya ke dalam duburnya perempuan, laki-laki misalkan suami memasukkan ke duburnya, atau laki-laki dengan laki-laki dimasukkan ke duburnya, maka kata Nabi, ba'atsahullahu yaumal qiyamah wa huwa anatnu minal jifah, maka dia itu bangkit di hari kiamat nanti dalam keadaan berbau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai. Ya, jadi wis tempatnya ditempati. Gak usah aneh-aneh. Ini Ustaz, biar mencari sensasi yang beda, gak usah ya. Gak usah. Kita pembahasannya kemarin zina sudah, masalah pernikahan sudah, sekarang masalah kayak gini-ginian ya. Ini sudah bab ke berapa ini? 27. Babnya ini ada 40, kurang 13 kita hatam. Kalau hatam nanti ganti kitab lagi ya. Dari dulu kita nggak pernah istiqomah ngaji Ta'limul Muta'allim, cuma nyampe fasal 1 ganti kitab lagi Safinah baru fasal 1 ganti lagi kitab Al-Matnus Syarif, kitabnya Syekhuna Khalil. Baru nyampe bab haid ganti lagi kitab ini Aqidatul Awam. Baru nyampe bait ke-8 ganti lagi. Nah, sekarang kita ini nyoba untuk mengistiqomahkan. Dan ngaji yang paling afdol ini kalau kita ngajinya itu lengkap dari bab 1 sampai bab terakhir. Bukan yang tematik, gara-gara ustadznya sana terkenal datang ke sana, ustadz yang sana terkenal datang ke sana. Akhirnya apa? Ilmunya nggak lengkap. Ngajinya tematik soalnya. Pas ngaji langsung yang dibuka kitab Bulughul Maram, nggak nyambung akhirnya. Kita itu ngaji harus dari dasar. Fikih ya ada yang paling dasar, berkali-kali saya sampaikan, harus diawali dari Safinatun Najah, ada urutannya. Setelah Safinatun Najah hatam, naik Sulamut Taufik, itu lebih luas lagi. Sulamut Taufik hatam, naik yang lebih luas lagi, ada kitab Takrib. Takrib hatam, ada sarahnya namanya Fathul Qarib. Hatam lagi Fathul Mu'in. Terus bertingkat. Alim kalau kayak gitu nggak mungkin salah menyalahkan. Sekarang kan modelnya nyalah-nyalahkan, cuma beda langsung saling menyalahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atar rajulur rajulah, apabila seorang laki-laki mendatangi laki-laki atau bersetubuh dengan laki-laki, fahuma zaniyani, maka keduanya telah melakukan zina. Jadi itu tetap disebut sebagai zina. Apa hukumannya? Hukumannya sama seperti zina. Kalau dia punya suami, kok laki-laki punya suami? Kalau dia punya istri berarti dianggap zina muhson. Zina muhson hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Kalau ternyata belum punya istri, berarti zinanya itu zina ghairu muhsan. Apa hukumannya? Hukumannya dicambuk 100 kali. Dan hati-hati kita kalau misalkan nuduh-nuduh seseorang berbuat zina, hati-hati. Kalau nggak sampai melihat ini masuk ke itu, jangan sampai menuduh. Dan saksinya harus 4. Nek cuma Pak Freddy ngelihat, iku kayak gulat, guling, maka yang kena hukuman 80 cambukan Pak Freddy. Meskipun betul. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Saksinya tidak nyampe 4. Pak Freddy nggak melihat ini masuk ke itu. Yang dicambuk adalah Pak Freddy. Hati-hati menuduh zina itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa idza adatil mar'atul mar'ah, dan apabila seorang wanita mendatangi seorang wanita atau bersetubuh dengan wanita, itu juga sama. Fahuma zaniyatani, dia itu tetap dianggap berzina.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man qabbala ghulaman bi syahwatin, siapa saja yang mencium anak muda dengan syahwat, faka'annama zana ma'a ummihi, itu seakan-akan dia itu berzina dengan ibunya. Sab'ina marratan, sebanyak 70 kali. Wake ya. Wa man zana ma'a ummihi marratan, padahal ada lagi hadis yang mengatakan siapa yang berzina dengan ibunya sekali saja, faka'annama qatala sab'ina nabiyan, itu ibarat membunuh nabi 70 nabi. Bayangkan itu beratnya pelaku homoseks. Makanya jangan sampai kalau misalkan di Indonesia atas nama emansipasi hopoh dan lain sebagainya, nggak bisa. Di Indonesia dilegalkan apa enggak? Belum ya? Belum. Berarti kalau belum ada kemungkinan iya. Ya mudah-mudahan tidak ya. Khawatirnya dilaknat, sing dilaknat kalau misalkan kena laknat bukan cuma orang yang buruk saja yang dilaknat, yang baik pun juga kena. Termasuk Pak Munas. Termasuk Pak Munas, meskipun dia imam besar. Mana Pak Munas? Nah, ya hati-hati ya, Pak Munas itu imam besarnya Musalla Al-Madinah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, man la tafi gulamin asbaha fi qabrihi khinziran, siapa yang melakukan homoseks terhadap anak muda, maka dia di kuburnya nanti akan berubah menjadi babi. Ya, macam-macam cerita itu ya. Salah satunya yang bisa berubah menjadi babi, ya ini pelaku homoseks. Ada lagi yang ketika dibangkitkan seperti kepalanya keledai. Siapa dia? Orang yang mendahului imam ketika sholat. Macam-macam nanti ketika kita dibangkitkan nanti di akhirat, macam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang kayak binatang ini, ada yang kayak binatang ini, dan gak ada yang pakai baju, gak ada, telanjang semuanya. Ya, Pak Legimin, telanjang Pak Legimin. Ya. Hah? Nah, tapi nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat, di mana orang-orang itu wis kebingungan, 7 golongan ini aman. Salah satunya apa? Orang yang anak muda, bukan orang, anak muda yang menggantungkan hatinya ke masjid, dengar azan berangkat ke masjid, dengar iqamah baru wudu. Iku sapa iku? Repot iki ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan memang kalau bisa kita ini harus istiqomah berjamaah ya. Karena apa? Wong orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum ketika datang kepada Nabi pengen minta keringanan, ya Rasulullah, saya ini orang buta, boleh enggak saya minta keringanan? Saya enggak ada yang nuntun datang ke masjid, kendaraan enggak ada, bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan di jalan itu banyak binatang buas. Nabi memberikan keringanan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, buta Abdullah bin Ummi Maktum itu. Ketika sudah diberikan keringanan, Abdullah bin Ummi Maktum mau pulang, ternyata terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil, ya Ibnu Ummi Maktum, hei Ibnu Ummi Maktum, hal tasma'un nida abis sholat, dengar enggak kamu panggilan sholat tadi? Naam ya Rasulullah, iya. Fa'ajib, kalau kamu memang dengar, penuhi. Orang buta masih disuruh untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Apalagi kita. Ya ini nasihat untuk saya sendiri ya. Iqomah baru berangkat ya sama ya. Apalagi dekat musolanya ya. Pak Bobi belum mulai. Pak Bobi mulai baru. Repot ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza lamisal ghulamu, apabila seorang anak muda meraba-raba al-ghulamah kepada anak muda, ihtazzal arsy, maka ars itu bergoncang.
Wa qalatis samawati ya Rabbana, maka kemudian langit itu berkata, ya Rabbana, wahai Tuhanku, umurna nakhtafuhu, perintahkanlah kepada kami untuk menyambar orang itu. Sampai-sampai langit itu mengatakan seperti itu. Langit mengatakan seperti itu, bumi juga. Wa qalatil ardu, bumi mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhanku, umurna nabla'uhu, perintahkan kepadaku untuk menelan orang yang itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'tun nisaa fi astahihinna, janganlah kalian mendatangi para wanita di pantat-pantat mereka, wis di tempatnya. Pak Suladi langsung ketawa. Ya. Ingat ya. Cok sampai salah tempat. Parkirnya sing betul di tempat parkir, ya. Wes, gak usah panjang-panjang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.